Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Dan pada pagi hari ini di penghujung tahun 2025, saya tidak sendiri dan saya akan bersama Via Regianya pagi hari ini untuk bercerita dan juga membahas nih apa aja sih yang terjadi di tahun 2025 ini kan Ya, Mbak Dea ya? siap. Betul, jadi mungkin kita langsung awali aja. Di Januari kita kemarin diawali dengan tahun baru tentunya ya. Tentunya dengan tentunya harapan baru betul. dan pencapaian-pencapaian yang akan terjadi di selama 2025. Betul. Nah, berhubung tim pemberitaan sudah menghimpun beberapa informasi yang kita sampaikan untuk pendengar atau Sobat RPK di rumah. Nah, ini yang kita ceritakan ini dalam kaleidoskop ini adalah informasi-informasi yang kita himpun ya Mbak Dea, tim pemberitaan himpun untuk kita informasikan ke Sobat RPK apa aja sih kegiatan yang terjadi atau apa aja sih, ada event apa aja sih selama satu tahun ini di Kutai Kartanegara. Karena kalau kita ngomongin festival, banyak banget festival di Kutai Kartanegara tahun 2025. Dan mungkin ini nggak semua ya yang kita himpun Via, karena memang banyak sekali kalaupun kita himpun semua. Jadi kita ambil yang penting-penting saja. Betul. Dan di Januari 2025 ada apa ini Via? Di Januari ini ada 13 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Kutai Kartanegara bersiap naik jenjang dari kandidat sekolah rujukan Google atau KSRG menjadi sekolah rujukan Google atau SRG. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar menggelar presentasi persiapan SRG dan paparan kesiapan KSRG tahun 2025 di Aula Lantai 3 Disdikbud Kukar. Dan program SRG ini merupakan inisiatif Google yang untuk mendorong pemanfaatan teknologi pendidikan secara positif di sekolah. Jadi didorong untuk sekolah-sekolah bisa digitalisasi semua. Betul, gitu kan. Luar biasa di Kukar ini. Betul. Kemudian ada apa lagi nih? Dan kemudian dilakukan penyerahan penghargaan Arindama atas keberhasilan pembangunan daerah tahun 2024 dalam rangka HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Timur. Betul, karena ini berarti diserahkannya pada saat rangkaian acara HUT Kaltim ya waktu itu ya, kemudian diseremonikan lagi di Kukar begitu kan. Nah, salah satu penghargaan Grand Arindama tuh bidang ekonomi diterima oleh Sekretariat Daerah Kukar melalui Sekda Kutai Kartanegara Bapak Sunggono. Nah, bidang ekonomi, terkait bidang ekonomi begitu. Kemudian ada apa lagi nih, Dea? Dan kemudian ada peristiwa merah putih di Sanga-Sanga nih Via, di tanggal 27 Januari. Luar biasa. Waktu itu kita liputan ke sana langsung ya. Kita menginformasikan langsung dari Sanga-Sanga apa sih proses apa saja, rangkaian apa saja yang memang diselenggarakan di Sanga-Sanga. Kalau kita ketahui sendiri bahwa memang Sanga-Sanga salah satu daerah yang memang kental sekali dengan kalau kita bilang tuh bekas penjajahan Belanda juga ini. Apa namanya ini? Apa nih menyebutkannya nih, saya juga bingung. Ada jejak-jejak peninggalan Belanda termasuk dari rumahnya, bentuk rumahnya, kemudian ada penjaranya begitu, ada juga di sana bagian-bagian daripada perjuangan dari masyarakat Sanga-Sanga untuk mengusir penjajah pada masa itu, karena kita ketahui bahwa Sanga-Sanga punya sumber daya migas yang luar biasa banget. Nah, jadi di sana ada rangkaian kegiatan, kemudian salah satunya adalah kalau nggak salah itu adalah momen di mana pada saat itu Bapak Bupati waktu itu masih bupatinya Bapak Edi Damansyah, beliau mengumumkan untuk festival tahunan di Kutai Kartanegara yang memang ada 60 festival kalau nggak salah yang dilaksanakan di tahun 2025. Ingat nggak? Kalender tahunan ya, ingat betul. dong. Jadi dari situ biasanya kita rujukan tuh untuk event-event yang ada di Kukar. Iya, betul sekali. Dari kita meliput, kemudian di sana juga ada teatrikal, teatrikal untuk mengenang masa-masa perjuangan para pahlawan di sana. Dan salah satunya kita bersepeda ini dari Tenggarong menuju ke Sanga-Sanga. Iya betul, wow, luar hujan biasa. deras. Dan itu waktunya hujan deras waktu Betul, itu ya. hujan deras banget, dan waktu itu ada beberapa
kadis seperti waktu itu Pak siapa ya? Dispora, Oh, Dispora. Kadis Dispora. Pak Haji Ali tuh Iya. beliau naik sepeda dari Tenggarong sampai ke Sangasanga. Betul-betul di kayu. Betul-betul di kayu Luar dengan biasa. kondisi hujan deras. Luar Dan itu biasa. juga ada anak-anak kayak luar Ya, biasa semangat sekali banget ya. mereka waktu itu ya. Karena kita ngikutin dari mulai Iya. rangkaian acara awal sampai dengan akhirnya gitu kan. Betul, Luar biasa. Nah, kita langsung menuju ke Februari. Ada apa nih di Februari? Di Februari ada pelaksanaan perdana MBG di Kukar, dan pelaksanaan MBG pertama ini di 17 Februari 2025 dan dengan 4 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah pertama. Nivia. SMP. Iya, program makan bergizi gratis ini juga salah satu program yang memang kita saat ini yang kita gaungkan bersama. Iya. Bagaimana untuk anak-anak kita untuk mendapatkan makanan bergizi untuk menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan cita-citanya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih kita di bulan Februari? Di bulan Februari ini ada Bupati Kukar terima kunjungan KTNA Nasional. Wah, luar biasa sekali. Dengan kunjungan Ketua KTNA Nasional ini untuk memastikan KTNA 2025 ini di Kukar, Via. Oh iya, menjadi tuan rumah. Luar Wah, biasa. luar Jadi biasa. banyak banget masyarakat dari luar sana yang Iya. berprofesi sebagai petani ataupun bergabung dalam kelompok tani atau kelompok KTNA Iya. itu hadir di Kutai Kartanegara. Tapi nanti kita bahas di bulan Oh, selanjutnya. siap. Nah, di bulan Februari masih dengan hiruk pikuk pilkada waktu itu. Betul. Hiruk pikuk pilkada. Nah, salah satunya ini adalah pemungutan suara ulang atau PSU, yang dimana memang sebelumnya memang sudah dilaksanakan pilkada, namun ada hal-hal yang memang tidak bisa terlaksana, kemudian akhirnya ada PSU, dan itu dari PSU sendiri kan merupakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengarahkan untuk PSU, dan kemudian di bulan Februari dan Maret kita masih bergulat dengan PSU. Wow. PSU ya, dimana memang banyak sekali isu-isu yang diangkat, Iya. mulai dari politik campaign, yang dimana kita tahu bahwa politik campaign nggak semuanya itu bersih. Betul. Jadi memang teman-teman dari apalagi pemilih pemula ya, Iya. kalau kita Gen Z, kita beberapa kali mengadakan podcast, itu juga kita salah satunya mengajak Gen Z untuk bagaimana berpartisipasi Iya. begitu di politik Kutai Kartanegara pada saat itu, karena luar biasa sekali kan, kita sudah pilkada, kemudian PSU kembali, dan akhirnya terpilihlah Bupati kita saat ini. Wah, itu kita tahan dulu untuk membahas itu. Kita akan lanjut dulu ke bulan Maret. Di bulan Betul. Maret ada apa ini, Via? Di bulan Maret kita, karena di bulan Februari dan Maret itu kita masuk masa Ramadan. Iya. Jadi pasti banyak sekali pasar-pasar Ramadan. Wah, ini seru sekali nih pasar Betul. Ramadan. First time kita juga. Iya, betul. Jadi first time tim pemerintahan RTK Iya. itu meliput tempat-tempat makan. Iya. Tempat-tempat makan. Lorong pasar Ramadan. Betul, saya lupa malah, Iya. ada yang mengingatkan. Lorong pasar Ramadan yang dimana di situ menjual berbagai jajanan, kemudian Takjil, makanan. Iya, terus di beberapa kali kita di program kita Serba-serbi Ramadan, Iya. kita juga mengangkat budaya-budaya yang memang dilakukan masyarakat Kutai Kartanegara pada saat bulan Ramadan begitu. Wah, luar biasa. Dan kemudian kita lanjut ke bulan April. Di bulan April ada Pesta Laut Pesisir Nusantara 2025, Via. Uhuy. Wow, itu apa ini, Via? Pesta Laut. Karena kita ketahui bahwa Kukar itu kan terdiri dari 3 pilar. Pilarnya pesisir, kesultanan, dan penghulu, daerah hulu. Nah, salah satu kalau misalnya di festival-festival kita itu kan biasanya mempresentasikan beberapa wilayahnya. Iya. Nah, salah satunya ini kita mempresentasikan wilayah pesisir kita melalui Pesta Laut Pesisir Nusantara. Nah, acara ini dibuka oleh Sekda Kutai Kartanegara Sunggono yang memang terlaksana pada hari Jumat 4 April 2025 di lapangan Pasar Kuala Samboja, dan kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur serta pelestarian budaya masyarakat pesisir. Wow, luar biasa. Iya, kalau nggak salah ini sekali. sempat lama terus ada kegiatan kayak kegiatan seni kesenian, kemudian kebudayaan, ada tari-tarian, karena memang mempresentasikan wilayah pesisir kita yang memang wilayah pesisir kita kaya akan sumber daya alamnya, perikanan. Betul. Gitu. Dan kemudian ada Taman Tanjung resmi dibuka nih oleh
Bupati Kukar pada saat itu Bapak Edi Damansyah di Minggu 6 April 2025 via Taman Luar Tanjong biasa. nih. Ini salah Wow. satu ikon Kutai Kartanegara. Ikon baru. Ikon baru pada saat itu, dan beda karena nggak ada di khususnya di Kalimantan Timur nggak ada tempat yang kayak gini gitu kan. Yang memang mengumpulkan banyak masyarakat yang di situ bisa, kalau Etam bilang tuh apa, ngapeh. Ngapeh Wes. karena kita di hamparan, duduk di hamparan apa namanya, rumput sintetis yang iya. hijau, terus bisa kumpul bareng keluarga, terus nggak mahal. Itu kan Iya. ini ya apa tuh, Tidak ada tiket murah. masuknya. Betul, cuman Wow. memang harus menjaga kebersihan, Betul. terus tidak boleh merokok di situ Iya. karena memang di situ dipergunakan untuk berkumpul keluarga, banyak anak-anak kecil di situ Iya. juga. Artinya memberikan contoh juga bahwa merokok itu kurang baik begitu, apalagi untuk anak-anak kecil gitu Betul. kan. Ini salah satu ikon luar biasa nih Kutai Kartanegara, dan itu dibuka di tahun 2025 di bulan April. Iya. Nah, masih dengan PSU lagi PSU nih. lagi nih. Masih dengan PSU Iya. ada pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kutai Kartanegara yang memang dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025. Nah, setelah rangkaian kampanye Iya, hingga akhirnya masa penetapan, tenang, iya. akhirnya sekarang adalah pelaksanaan PSU Kutai Kartanegara yang memang di Kutai Kartanegara berlangsung kondusif ya. Pada Iya. saat itu kita juga meliput berlangsung kondusif, dan memang berbagai TPS juga kayak berlomba-lomba membuat bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi Iya. untuk memberikan suaranya untuk pemilihan kepala daerah Kutai Kartanegara sendiri begitu. Karena kemarin sempat ada ini nih, ada lomba-lomba gitu di PSU Di TPS, iya. ada lomba-lomba, terus ada berhias-hias TPS seperti biasa ya. Iya. Itu kan bikin seru gitu dan menarik masyarakat untuk datang Dan memberikan suaranya. itulah betul loh. Dan kemudian ada peletakan batu pertama pembangunan jembatan ini, pembangunan jembatan pendamping jembatan besi. Oh iya, yang kemarin diresmiin ya? Ya, tapi sebelum diresmikan itu ternyata jembatan yang namanya sekarang jembatan Kedaton Kedaton Agung Agung. ini peletakan batu pertamanya ada di 21 April 2025 via. Lumayan cepat ya Itu pembangunan lumayan dari cepat. April Progresnya dan hari- luar biasa. Dan di Desember sudah bisa digunakan Iya, begitu iya, ya. Tadi betul. saya lewat menggunakan itu. Oh, saya belum lewat tapi sudah jalan ya, Oh, belum sudah naik. jalan. Oh, Karena sudah jalan di meliput pinggirnya. kan? Ah iya. Dan kemudian ada apa lagi, Via? Ada peresmian Embung Maluhu. Nah, di mana memang Bupati Kutai Kartanegara meresmikan Embung Maluhu pada Rabu 23 April 2025 Ya. sebagai sarana pendukung pertanian bagi Gapoktan Kelurahan Maluhu Tenggaro. Wah, luar biasa. Iya, karena memang beberapa daerah khususnya di Kutai Kartanegara memang ada wilayah-wilayah yang kayak dipetakan untuk pertanian nih, Iya. untuk ketahanan pangan. Nah, salah satunya ada di Kelurahan Maluhu. Maluhu. Yang memang kalau kita lihat ke Maluhu itu sawah semua. Wah, hijau Sawah semua sekali. hijau semua. Jadi kalau lagi musim tanam itu hijau, Wow. tapi kalau panen tiba-tiba hilang kuning semua gitu kan. Dan memang salah satu untuk mendukung ketahanan pangan juga akhirnya dibikin embung ini. Karena memang kalau dulu embung Maluhu itu embung itu tidak digunakan karena kotor, Iya. cenderung rumputnya tuh banyak. Karena saya tinggal di sana ya, jadi tahu itu dulu nggak digunakan buat apa-apa, cuman sekedar tanggul saja. Iya. Dan malah airnya tidak ada. Tapi semenjak dibangun, dibersihin, dirawat, ini menjadi salah satu daya tarik. Kenapa? Karena di situ orang-orang banyak mancing di situ. Mancing Iya, ya yang bikin rame. Bisa jadi Iya. spot mancing di sana. Betul. Selain bermanfaat untuk pertanian, ada juga untuk sisi psikologis. Weh, Ya kan? menenangkan Mancing. diri nggak sih jadinya? Mancing Betul. itu kan menenangkan diri gitu kan, asik. Baik, dan kemudian kita lanjut di bulan Mei 2025. Di minggu pertama ini ada Festival Cenil 2025 Kota Bangun 3 Via. Wah. Nah, ini Ini siapa aku yang datang. pergi nih ke sana ini? Aku datang kemarin ini karena aku kira nggak sebesar itu. Ternyata festival Iya. Cenil tuh luar biasa besar banget, antusiasme pada saat itu tuh ramai banget. Jadi memang karena kita terbiasa meliput agenda di kota, Iya. ketika kita pergi ke hulu sedikit, saya kira kayak ya udahlah mungkin acaranya kecil-kecil, seremonial kecil, ternyata besar. Dan itu Wow. antusias masyarakat untuk datang hadir makan cenil di sana luar biasa banget. Dan hamparan cenil, kalau kita tahu cenil itu kan sebenarnya makanan khas Jawa, ya, Jawa, khas betul. Jawa. Kenapa waktu itu saya penasaran kenapa kok di sana ada festival cenil? Iya. Karena memang rata-rata masyarakat di sana itu adalah masyarakat transmigran. Oh. Transmigrasi. Jadi dari Jawa mereka membuat sekelompok masyarakat di sana. Akhirnya itu salah satunya dibikin festival cenil. Wow. Berarti kan kita lihat bahwa memang Kukar kan nggak cuma orang Kutai, orang Dayak, orang penduduk asli, tapi juga ada pendatang juga
Iya, memang betul. hidup berdampingan. Salah satunya Betul. juga budayanya Luar berdampingan. biasa. Dan kemudian Gitu. ada apa lagi nih Via? Dan kemudian ada sidang paripurna DPRD Kutai Kartanegara untuk pengumuman calon ketua DPRD, karena memang kita ketahui memang ketua DPRD kita Kutai Kartanegara yang sebelumnya itu Bapak Junaidi itu telah berpulang begitu ya, kemudian digantikan oleh Bapak Ahmad Yani sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara, dan itu dilaksanakan pada Senin 5 Mei 2025. Baik. Dan kemudian kita langsung lanjut aja nih Betul, Via untuk kita lanjut lagi. mempersingkat Ada karena apa memang lagi? masih banyak sekali nih. Wow, luar biasa Baru sekali. Mei ini, baru Mei Iya, ini ini. baru Mei ini. Dan kemudian selanjutnya Pemkab Kukar raih opini WTP ke-7. Pemkab Kukar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 dari BPK untuk ke-7 kalinya. Ketujuh Ke-7 kalinya. kalinya. Dan mudah-mudahan lanjut ya untuk ke-8 kalinya di tahun ini ya. Wow. Nah, kita lanjut langsung ke Festival Budaya Kutai Adat Lawas Nutuk Beham nih. Festival budaya digelar di Desa Kedang Ipil pada 9 Mei 2025 sebagai upaya pelestarian adat dan tradisi Kutai. Wah, kita pergi juga. Wow, luar biasa Kemarin kita ya. kita liput ke sana untuk healing, Healing kerja dan- healing. Karena buat Mbak Dea kan pertama kali ke sana Betul, ya. dan Gimana penasaran experience-nya? untuk Baham nih apa sih gitu kan ya. Oh, ternyata seperti mempersembahkan kepada alam gitu, kayak berterima kasih ya, Iya, karena- dengan dari awalnya padi itu tumbuh, kemudian menanamnya, panennya, dan sampai pemasakannya, ini proses Dan itu pemasakannya. ada rangkaian tradisinya Iya, yang betul. harus dijaga di Iya. situ. Dan karena memang daerah adat, jadi memang beberapa pakem itu memang udah emang sudah berjalan seperti itu gitu. Iya. Karena salah satunya yang kemarin sempat jadi menarik buat saya adalah ketika mereka membuka lahan itu harus dibakar. Iya. Dan itu memang ternyata bagian daripada tradisi yang memang bagian daripada tradisi mereka untuk yang pertama kali stepnya untuk membakar lahan untuk menanam. Sedangkan kalau kita ketahui bahwa memang kalau menurut undang-undang kita sendiri itu kalau membuka lahan dengan membakar itu kan tidak diperbolehkan. Betul. Karena dikhawatirkan akan meluas kemudian gitu-gitulah. Tapi memang kalau kemarin kita ngobrol sama ketua adatnya, memang itu bagian daripada tradisi mereka begitu. Dan yang kemarin saya itu sebenarnya penasaran sekali Via dengan hasil berasnya. Dan itu tuh boleh dicoba atau dicicip setelah semua rangkaian Rangkaian selesai. selesai. Dan kami waktu itu kan Meliput di- pertama iya, di betul, pertama, betul, jadi betul. kayak rasanya pengen ya, kayak boleh nggak sih dibeli, ternyata nggak boleh, nanti kita kena hukum adat. Oh, jadi kayak mengurungkan diri ya buat itu. Betul, karena kita datangnya waktu pas opening kan. Iya, betul. Betul. Dan kemudian ada penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Pada rapat paripurna DPRD Kukar pada Rabu 14 Mei 2025 menetapkan pasangan Aulia Rahman Basri dan Randy Solihin sebagai bupati dan wakil bupati Kukar terpilih. Wah, Wow. setelah pilkada yang panjangnya bukan main, rangkaian Iya. pilkada akhirnya PSU, Iya. akhirnya terpilihlah bupati dan wakil bupati kita yang baru. Wow. Betul, karena memang kalau Pak Randy kan memang sebelumnya dengan Bapak Edi memang sudah wakil begitu, dan kemudian di yang kedua ini bersama Bapak Aulia Rahman Basri sebagai wakil juga, dan Bapak Aulia sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Semoga banyak ya. Memang kalau pada saat Bapak Edi Damansyah itu memang beberapa ada 22 program prioritas. Iya. Betul. Kalau di zamannya Bapak Aulia dan Randy ini ada 17 program prioritas, Via. 17 program Iya, prioritas. dipadatkan lagi ya. Salah satunya RT-ku terbaik. Wow. Saya menunggu itu tuh ya, program RT-ku terbaik yang 150 juta RT. Iya. Karena sebelumnya 50 juta ya. Iya. Nah, itu seru tuh nanti. kita Seru tunggu ya, nanti tunggu. kita bahas jodoh Bekesa Iya. mungkin bisa ya Nah, selanjutnya. kita akan bahas di bulan Januari karena ini baru Desember. Iya, ya belum. Banyak program-program yang memang kalau kita lihat visi misinya juga apa? Visinya untuk mensejahterakan rakyat tentunya. Betul. Coba aku cek dulu deh. Nah, ini dia. Ketemu. Nah, visinya adalah visi unggulan dari Kutai Kartanegara periode Bapak Aulia Rahman Basri dan juga Bapak Randy Solihin ialah mewujudkan fondasi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Wow,
gitu Luar visinya. biasa. Dan memang menggunakan tagline Kukar Idaman, Idaman terbaik. Begitu. Ada apa lagi di bulan Mei kita, Dek? Dan di bulan Mei ada hari ulang tahun ke-407 Kampung Tuha Ben Samar. Peringatan HUT ke-407 Kampung Tuha Ben Samar digelar pada Selasa malam 27 Mei dengan tema Ben Samar Kultur Festival. Luar biasa. Karena kita tahu bahwa nanti di awal kita sudah mention ya, kalau banyak event di Kutai Kartanegara, Betul. salah satunya ini nih. Kalau tadi kita di Kedang Ipil, desa adat, desa Lawas adat, di sini juga ada Kampung Tuha Ben Samar. Ini kampung pertama katanya. Di Kutai Kartanegara aja, makanya usianya udah 407 tahun. 407, wow. Begitu. Dan memang di sana masih tetua-tetuanya masih memegang adat adat Kutai tersendiri sih, sama seperti Kedang Ipil juga. Luar biasa. Dan ini menarik sekali kita membahas pada pagi hari ini, Via, untuk Betul. pencapaian-pencapaian dan apa saja yang sudah kita lalui di 2025. Betul. Tapi kita jeda iklan sejenak dulu untuk sahabat RPK yang penasaran, tungguin kita ya, dan kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Rin, awak tahu ndi kemai ada orang jatuh ke sungai pas naik perahu. Astaga, kenapa sih bisa jatuh tuh? Ngantuk kah? Mabuk? Ndi yo, katanya terburu-buru, ndak lihat pijakan. Jebur. Hede, makanya kalau naik perahu tuh sabar aja. Tunggu dulu perahunya sandar betul-betul, baru naik pelan-pelan. Iya yo, jangan gaya-gayaan pindah-pindah tempat waktu perahu masih jalan. Bisa oleng yo, langsung jur ke sungai. Sungai ini nggak bisa diajak bercanda, wah. Lebih baik lambat, asal selamat. Betul tuh, pesan ini disampaikan oleh RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Balik lagi Sobat RPK bersama Dea di sini dan saya tidak Via. sendirian. Dan Via di sini. Nah, Ya. tadi kita sudah membahas dari Januari sampai dengan Mei. Betul. Nanti kita akan bahas lagi dari bulan Juli. Juni. Juni. Juni Masya dulu Allah, dong. tabarakallah. Bulan Juni. Di bulan Juni ada apa lagi nih? Di Ya. bulan Juni ada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025-2030. Gubernur Kaltim Rudi Masud melantik Aulia Rahman Basri dan Randy Solihin pada Senin 23 Juni 2025 di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Via. Oh, berarti kalau tadi penetapan, kalau yang ini pelantikannya. Pelantikannya Iya. secara resmi bahwa Bapak Aulia Rahman Basri dan juga Bapak Randy Solihin menjabat sebagai Bupati dan juga Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2025 sampai dengan 2030. 30. Dan kemudian ada prestasi JDIH Kukar tingkat Kalimantan Timur. Nih, pemerintah Kabupaten Kukar meraih juara 1 kategori Sekretariat DPRD dan juara 3 kategori Bagian Hukum pada Rakor JDID se-Kalimantan Timur pada Kamis 26 Juni 2025. Nah, kalau kita Sobat RPK ketahui bahwa JDIH itu adalah di mana tempat berkumpulnya semua aturan di Kutai Kartanegara. Aturan di sini adalah kita berbicara dasar hukum, perda, peraturan daerah, itu semuanya di JDIH. Makanya di sini adalah kategori bagian hukum pada Rakor JDIH se-Kalimantan Timur. Luar biasa sekali. Di bulan Juli kita ada Dan apa? kita lanjut ke bulan Juli, ada serah terima memori jabatan Bupati Kukar. Serah terima jabatan dari Edi Damansyah kepada Aulia Rahman Basri dilaksanakan pada Senin 30 Juni 2025 di Masjid Agung Sams Tenggarong.
Wah, luar biasa. Ini kalau nggak salah bertepatan sama ini, kalau nggak salah kalau safari subuh, kemudian bisa sambut Bapak Edi Damansyah juga pada pagi hari itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah Rafli ya yang meliput pada saat itu. Itu adalah momen haru karena sekali. Haru banget karena 10 tahun terakhir kita dipimpin oleh Bapak Edi Damansyah, dan Bapak Edi Damansyah adalah sosok yang memang sangat dikagumi di Kutai Kartanegara karena perjalanan beliau, dan sekarang dilanjutkan oleh Bapak Bupati Aulia Rahman Basri. Jadi memang cukup sedih, haru, kita sudah berjuang bersama, kemudian harus PSU kita mengikuti peraturan pusat, dan akhirnya terpilihlah Bupati dan Wakil Bupati kita yang baru, dan cukup membuat Kukar pada saat itu bersedih. Tapi kita bahagia juga sih karena kita menyambut pemimpin baru kita yang harapannya membuat Kukar menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Seperti itu. Dan kemudian ada apa lagi, Via? Ada launching aplikasi BPKB Etam nih. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri melaunching aplikasi BPKB Etam pada Jumat malam 4 Juli 2025 di kawasan Taman Tanjong. Karena bagian untuk momen ini nih momen pertama kali, enggak pertama kali sih, mungkin ada, saya lupa, mungkin ada beberapa kegiatan, tapi memang di momen ini beliau datang dan saya di situ melihat beliau bukan pertama kalinya juga sih, cuman memang melihat sosok beliau menjadi bupati pada saat itu, pada saat beliau pidato di launching aplikasi BPKB Etam ini, karena aplikasi ini bertujuan adalah kalau kita lihat Kutai Kartanegara tuh luas banget. Iya, betul. Kutai Kartanegara ini luas banget, dan bagaimana pada saat itu Polres ini menghadirkan sesuatu yang memudahkan masyarakat. Memudahkan masyarakat supaya nggak perlu jauh-jauh ke kota gitu, apalagi dari hulu, dari pesisir nggak perlu ngurusin jauh-jauh ke kota untuk BPKB atau segala macam, balik nama segala macam, bisa diakses melalui aplikasi BPKB Etam ini. Wow, luar biasa inovasinya ya. Betul. Kemudian ada apa lagi nih, Dek? Dan kemudian ada rakor pengendalian inflasi daerah. Pemkab Kukar mengikuti rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri pada Senin 14 Juli 2025. Dan Kukar dinyatakan berada pada kategori indeks harga yang aman, Via. Oh, ini yang luar biasa, ini yang membuat harga-harga kita nggak terlalu melonjak ya. Betul, ini betul sekali. Pengendalian inflasi daerah supaya harga-harga ini tidak terlalu tinggi ketika biasa kalau kita lebaran, hari besar, Natal, tahun baru itu harga-harga tuh kayak melambung tinggi. Karena memang banyak kebutuhan kita itu, pasokan kita memang dari luar daerah gitu. Jadi salah satunya tugas TPID nih ya pengendalian inflasi daerah ini. Kemudian ada pembukaan KFBN 2025 atau Kukar Festival Budaya Nusantara secara resmi dibuka pada Sabtu malam 19 Juli 2025 di halaman Kedaton Kutai Kartanegara. Ini festival banyak lagi, festival budaya lagi. lagi, Kalau kita ngomongin budaya Kukar pasti lagi. festival karena ada K3F kan, Kukar kayak festival. Betul. Dan mengangkat budaya ya, betul, luar budaya biasanya Kutai sekali ini. Kartanegara. Bukannya budaya tapi seninya juga, seni budaya. Karena kalau kita berbicara seni budaya itu banyak sekali kan seni budaya Kutai Kartanegara sendiri. Baik, dan kemudian ada launching Koperasi Merah Putih. Bupati Kukar melaunching Koperasi Merah Putih se-Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin 21 Juli 2025 di Desa Tanah Datar, Muara Badak. Launching Koperasi Merah Putih ini salah satu Koperasi Merah Putih ini kan program nasional ya, program nasional yang memang dicanangkan untuk bagaimana desa itu bisa produktif. Ya, bisa produktif untuk bisa menghasilkan perputaran ekonominya di daerahnya masing-masing. Begitu kan. Salah satunya melalui Koperasi Merah Putih. Dan kemudian ada penghargaan Ina Bayar Award 2025 di mana Sekda Kutai Kartanegara Sunggono menerima Ina Bayar Award pada B2 B2G Expo 2025 di Jakarta pada tanggal 23-25 Juli 2025. Dan Kukar lagi-lagi dinobatkan sebagai kabupaten dengan transisi UMKM terbesar di tahun 2024. Luar biasa. Kalau kita transaksi, Via. Oh iya betul. Bukan transisi. Betul. Oh iya betul. Kalau transisi berarti ada perubahan. Iya, ya? betul. Kalau transaksi kalau transaksi wow. UMKM terbesar di tahun 2024. Biasa sekali ya. Karena kita tahu memang Kutai Kartanegara UMKM-nya luar biasa. Apalagi kalau di Kota Tenggarong ya. Kalau kita melihat di Kota Tenggarong aja banyak sekali sektor-sektor yang memang mendukung sekali untuk UMKM. Kita berharap di kecamatan-kecamatan lain juga bisa sama dengan Kota Tenggarong. Bagaimana mereka bisa membuat sesuatu di daerahnya yang dimana memang menghasilkan juga perputaran ekonomi di daerah tersebut. Seperti itu. Dan kemudian kita lanjut ke bulan Agustus 2025. Dan di bulan Agustus ini ada apa, Via?
Di bulan Agustus ada Kukar Pelopor Pendidikan Digital Nasional. Nih, kalau kita tadi di Januari itu adalah Kukar tuh masuk ke dalam rujukan Google ya, sekolah rujukan Google. Nah, Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai menjadi pelopor pendidikan digital dengan jumlah sekolah rujukan Google atau SRG terbanyak di Indonesia. Nih, Kepala Bidang SMP Disdikbud Kukar, Emi Rosanal Saleh, menyampaikan bahwa implementasi pendidikan digital telah dimulai sejak tahun 2023 dan menunjukkan capaian signifikan. Luar biasa sih ini. Karena menjadi Sekolah, pelopor kita, sekolah kita yang rujukan Google banyak. Karena memang kita melakukan digitalisasi di segala lini, termasuk di pendidikan. Betul. Dan kemudian Kukar sebagai penyangga utama pangan Kaltim. Sekda Kukar Sunggono menyampaikan bahwa Kukar menjadi penyangga utama pangan Kalimantan Timur saat membuka rapat teknis penyuluhan pertanian se-Kutai Kartanegara pada Selasa 19 Agustus 2025 di Hotel Grand LT Singgasana Tenggarong. Dan berdasarkan data BPS Kaltim 2024, luas panen padi Kukar mencapai 26.744,87 hektar atau 46,80% dari total luas panen Kaltim. Banyak ya, Wow, banyak. Makanya kalau kita bilang Kukar ini salah satu penyangga untuk ketahanan pangan untuk ibu kota Nusantara. Jadi harapannya ke depan Kukar ini sebagai salah satu pemasok bahan makanan untuk ibu kota sendiri, ibu kota Nusantara sendiri, karena memang kita ketahui bahwa Kukar masuk dalam deliniasi wilayah ibu kota Nusantara. Makanya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian itu juga mereka membuat program-program yang dimana memang untuk mewujudkan hal tersebut karena melihat visi Kukar Idaman Terbaik kan salah satunya menguatkan fondasi pangan. Betul sekali. Tuh. Kemudian ada pembukaan Lanjong Art Festival atau LAF 2025 di mana memang membuka Lanjong Art Bapak Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri membuka Lanjong Art Festival 2025 pada Jumat malam 22 Agustus 2025 di Taman Ladaya Tenggarong, dan festival berlangsung hingga 28 Agustus 2025. Kalau nggak salah pada saat itu Bapak Bupati baca puisi kalau nggak salah. Iya, Baca betul, puisi ya? betul, iya. Baca puisi untuk tampil di studio itu luar biasa ya, karena memang sebelumnya kalau Pak Edi kan suka ini dia, suka pantun. Iya. Kalau Pak Aul nih kemarin menampilkan baca puisi dan luar biasa banget. Karena yang hadir seniman-seniman dari seluruh Indonesia. Betul. Jadi memang di situ salah satu bukti nyata bahwa Bapak Bupati kita mendukung segala kesenian, kebudayaan di Kutai Kartanegara. Luar biasa Apalagi sekali. anak-anak mudanya kan antusias banget Iya, karena betul. Bapak Bupatinya datang, jadi mereka tuh malah semangat untuk menunjukkan ini loh Pak karya Iya. kami gitu. Dan kemudian ada pengukuhan Ketua TPPKK Kukar. Bupati Kukar mengukuhkan Andi Diska Pravidia Aulia Rahman Basri sebagai Ketua TPPKK Kukar pada Sabtu 23 Agustus 2025 di Pendopo Odah Etam Tenggarong. Dan Ketua TPPKK ini adalah istri dari Bupati. Bapak Bupati, karena memang gitu kan biasanya Iya. kan jadi Ketua TPPKK-nya. Kemudian ada juga tadi di provinsi gitu juga kan. Iya, betul. Ibunda Harum. Nah, kalau ngomongin PKK memang tugas PKK tuh kan kalau dulu aku mikirnya PKK itu cuma ngurusi posyandu. Ternyata kalau sekarang Ternyata banyak. banyak sekali yang diurus. Ngurusin mama-mama di rumah gitu kan, ngurusin kegiatan-kegiatan ibu-ibu Iya, di biar menjadi suatu- produktif. iya, supaya mereka produktif, mereka bermanfaat Iya. dan juga mereka punya pengalaman begitu dengan ikut Betul. organisasi. Betul Kan? sekali. Nah, kita beralih ke Bupati Kutai Kartanegara raih Basnas Award 2025 di mana memang Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri meraih atau menerima Basnas Award 2025 kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia pada Kamis 28 Agustus 2025 di Hotel Mercure Jakarta. Wow, dan kemudian juga ada Pemkab Kukar terima Pemimpin Daerah Award 2025. Wah, sama-sama menerima award nih. Iya, award sama-sama award ya. Iya. Kalau Basnas Award ini memang kalau kita lihat Basnas kita kan luar biasa banget ya, Iya, aktifnya betul. mendukung gerakan di masjid, bukan cuma ngomongin zakat tapi juga bagaimana membantu atau bikin produktif orang-orang yang memang berkegiatan di masjid. Iya. Termasuk rumah Laik Huni RTLH Iya. itu juga kan ada Basnas juga ada membuat Iya, dari Basnas. Kemudian ini ada tadi Pemkab Kukar menerima Pemimpin Daerah Award 2025 dari iNews Media Group, dan memang penghargaan ini diserahkan ke Mendagri Tito Karnavian kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nandi Solihin pada Kamis malam
Kamis malam 28 Agustus 2025. Luar biasa ya. biasa. Banyak sekali, udah sejauh ini sudah banyak sekali capaian-capaian award-award yang kita dapat ya. Betul, ini baru di bulan Bulan Agustus. Agustus. Di Agustus kita juga ada liputan loh. 17 Agustus. 17 rangkaian 17-an Iya. Agustus, di mana memang kita ada upacara, ada apa waktu itu setelah pawai Aubade, kebudayaan, kemudian ada juga kalau kemarin memang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Tapi kondisinya tetap sama, hujan Sama. juga ya. Hujan juga kalau nggak gerimis, salah ya. tapi Gerimis ya? lebih tahun ini tidak begitu deras sih. Semoga di tahun depan nggak Lebih hujan ya, cerah ya. betul. Kita berdoa bersama-sama. Betul. Dan kemudian kita lanjut di bulan September. Di bulan September ada syukuran ulang tahun Simpang Odah Etam yang pertama, Via. Wow, karena di tahun lalu berarti tanggal 30 Agustus 2025 itu baru diresmikan. Iya. Dan di tahun ini di 2025 dirayakan setahunnya. Setahun. Yang memang Setahun. perputaran ekonominya luar biasa. Luar biasa Berapa sekali. kalau nggak salah waktu itu ya? Lupa ya. Lupa itu. Itu sangat banyak sekali dan kayaknya mencapai M juga sih Iya, ya. miliaran nggak? Dan Karena itu memang rame banget ya setiap Iya. Sabtu malam. ya kalau kita pikir kalau biasa memang kalau kita ini apa namanya? Sebelumnya kalau masa kecil saya itu selalu ke pasar malam. Iya. Nah, kalau ini pasar malamnya ditata rapi. Kayak pasar malamnya high level. High level. Betul. Wow, Nggak luar seperti biasa. biasanya pasar malamnya, karena di situ juga ada macam-macam makanan yang memang UMKM-nya pun dipilih. Iya. Memang UMKM yang mau berinovasi, tidak mau yang stuck di situ aja, yang mau Betul. berinovasi, kemudian mau mengikutin bagaimana caranya mereka itu bisa berkembang juga. Betul, dan gitu. difasilitasi oleh Difasilitasi pemerintah, oleh secara pemerintah. gratis, luar Betul. biasa. Dan kemudian ada apa lagi nih, Via? Ada Bupati Aulia Rahman Basri dilantik sebagai ayah genre Kutai Kartanegara nih. Nah, Bupati Kukar bersama istri dilantik sebagai ayah dan bunda genre Kukar pada acara malam begenjoh dalam rangka Harganas ke-32 tingkat Provinsi Kaltim pada Sabtu 30 Agustus 2025 di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara. Harganas, Hari Wah. Keluarga Nasional. Nasional. Dan kemudian juga ada penghargaan penurunan stunting terbaik 1 se-Kalimantan Timur, Via. Dan Bupati menerima apresiasi terbaik 1 tingkat kabupaten kota prevalensi stunting tahun 2024 se-Kaltim, dan penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Gubernur Kaltim Selno Aji pada puncak Harganas Minggu 31 Agustus 2025 di Pendopo Odah Etam. Via. Betul. Kalau kita ketahui bahwa memang prevalensi stunting di tahun 2024 itu sekitar 14,3% ya. Di tahun sebelumnya kalau nggak salah 17% kalau nggak salah. Dan Iya. di tahun 2024 kita mencapai angka 14,3%. Dan semoga di tahun 2025 ini angkanya jauh lebih baik. turun Karena memang lagi. kalau Kutai Kartanegara intervensi stuntingnya kan luar biasa. Luar biasa. Malah sampai daerah pelosok, kemudian Betul. dia pengaktifan kembali puskesmas apa namanya? Posyandu. Posyandu, kemudian pelatihan SDM dari Posyandu itu Betul. sendiri, yang dimana memang dilatih untuk salah satunya untuk intervensi penanganan Stunting. stunting. Iya, betul. Dan kemudian di September nih acara tahunan kita yang selalu luar biasa. Dan tahun ini sangat spesial tentunya. Karena ada hadir Ibu Menteri. Betul. Apa tuh? Persiapan Erau Adat Kesultanan Kutai 2025. Persiapan Erau Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 21 hingga 28 September 2025 dengan rangkaian prosesi sakral di keraton dan lokasi bersejarah. Wow, luar biasa Kalau ngomongin sekali. Erau mah kita semua sudah tahu lah Iya, sebesar apa, setiap tahun. semeriah apa Erau itu, mulai dari apa namanya yang makan bersama, Beseprah. beseprah, kok tahu kamu ya? Saya pendatang loh Oh, iya. padahal, tapi saya sangat excited sih iya, sebenarnya. beseprah, Iya. kemudian yang paling ramai belimbur. Belimbur. Selalu yang ditunggu-tunggu adalah belimbur. Betul. Dan kemudian ada selanjutnya setelah Festival Erau ada panen padi Inpari 32 di Mangkurawang. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji melakukan panen padi varietas Inpari 32 bersama Gapoktan Sidodadi pada Rabu 10 September 2025 di Kelurahan Mangkurawang Tenggarong. Wow, wakil Wakil Gubernur. Kalimantan Timur Bapak Seno Aji. Kan Erau juga Bapak datang juga, Bapak Iya. Wakil Bupati ya kalau nggak salah. Bapak Wakil Gubernur. Kalimantan Timur juga datang. Kemudian pada saat Erau juga Ibu Menteri juga hadir, Ibu Menteri Betul. Pariwisata. Dan kemudian ada panen demplot padi dan digital farming. Wagub Kaltim bersama Bupati Kukar menghadiri panen demplot padi Leisa
Dan penerapan digital farming menggunakan drone sprayer pada Jumat 12 September 2025 di Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong. Wah, luar biasa sekali ini. Drone sprayer, dia pernah lihat belum? Iya, yang gede banget itu kan. Iya, seperti drone tapi memang besar dia. Besar banget dan Wow. memang untuk memudahkan petani juga kan untuk Iya. menyemprot memberi pupuk Hama, atau iya. apa membasmi hama itu lebih mudah lewat drone sprayer. Kan harapannya memang petani ini bukan cuman kalangan-kalangan old school gitu ya. Betul. Karena yang ditarik adalah generasi-generasi muda yang memang sudah sangat melek digital. Jadi harapannya memang petani-petani ini nggak cuman menggunakan alat manual tapi lebih ke modern gitu. Iya. Alat-alat modern salah satunya drone sprayer kan memudahkan dan ini juga ada bantuannya kalau nggak salah ya. Betul, iya. Per ini cuman dan memang kalau kita lihat dari tadi nama padinya cantik-cantik ya. Iya. Inpari, Leisa, ya. Kalah-kalah nama kita. Bagus-bagus nama padi kita memang salah satunya memang karena di Kutai Kartanegara sendiri kalau kita tadi dibahas ada KTNA nih. Di Kukar tuan rumah Expo dan Rembuk KTNA Nasional nih. Kukar siap menjadi tuan rumah Expo KTNA Nasional 2025 yang dibuka pada 19 September 2025 serta Rembuk Utama KTNA pada 20 hingga 22 September 2025. Wow, September ini luar biasa sekali agenda Banyak kita ya. nasional. Nasional agenda kita tadi Bu Menteri datang, ini Iya. juga ada Rembuk KTNA Nasional. Memang waktu itu Pak Gubernur datang ya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ya. ya. Dan kita juga meliput langsung acara Iya, dan itu pembukaan ini ya. seluruh Indonesia berkumpul di Tenggarong Betul. nih. Wow. Bayangkan perputaran ekonominya seperti apa. Oh, betul sekali, dan kemudian dilanjut dengan era. Wow. Berbarengan dengan era. Iya. Dan memang kalau di expo-nya kita lihat juga banyak sekali hasil-hasil bumi dari seluruh Indonesia Iya. dipamerkan di expo-nya tersebut. Dan Betul. juga kita melihat teknologi-teknologi yang di-share juga supaya memang masyarakat Kutai Kartanegara khususnya bisa melihat ada apa aja sih teknologi-teknologi apa sih yang terbaru nih untuk pertanian, untuk memudahkan petani, apalagi petani milenial. Petani milenial ini keren sekali nih. Kemudian ada indeks inovasi daerah melampaui target nih. Kabupaten Kukar mencatat indeks inovasi daerah sebesar 62%. Dan capaian tersebut disampaikan Bupati Kukar saat membuka Pekan Inovasi dan Kreativitas Kutai Kartanegara tahun 2025 di Aula Bepeda Kutai Kartanegara nih. Ini kalau nggak salah dari indeks inovasi daerah. Dan kalau kita ketahui memang di tahun 2024 Kutai Kartanegara itu mencapai 60%. Dan di tahun 2025 ini mencapai 62%. Nah, kalau kita lihat bahwa rata-rata nasional itu ada 50% deh. Berarti kita masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tapi target dari nasional itu adalah 65%. Wow. Artinya nggak jauh kita kan mengejar dari 62 betul. ke 65%. Nah, harapannya di tahun depan kita bisa melampaui angka yang memang ditetapkan atau ditargetkan dari pemerintah pusat untuk inovasi-inovasi khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, luar biasa sekali. Ini sudah di bulan September. Betul, tapi sebelum itu kita mau jeda dulu deh. Baik. Jangan dilanjut dulu, panjang banget nih. Ya, kita butuh jeda juga ya Sobat RPK semuanya, karena memang wow, luar biasa sekali pencapaian-pencapaian Kukar 2025 ini. Dan jangan kemana-mana Sobat RPK, tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Ti, kenapa kamu diam aja waktu tadi guru nyuruh ngomong pakai bahasa Kutai? Durin, malu aku, nggak lancar, nanti diketawain. Loh, justru kalau nggak dipakai malah makin lupa. Bahasa Kutai itu identitas kita loh. Tapi teman-teman kita kan udah jarang ngomong Kutai. Makanya kita mulai duluan, gampang kok, kayak bilang nyamannya le kawan kuni. Tuh, udah keren kan? Ih, iya ya, lucu juga. Jadi pengen belajar dari nenek di rumah. Nah gitu dong, jangan malu pakai bahasa daerah. Itu warisan budaya, bukan buat disimpan, tapi dibanggakan. Ayo
Ayo, generasi muda Kutai Kartanegara, bangga berbahasa daerah, bangga jadi anak Kutai. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Baik, Sobat RPK semuanya kembali lagi bersama Dea dan Via di sini. Pada pagi hari ini kita ngebahas apa yang sudah kita lalui di tahun 2025 untuk mengulas kembali apa yang sudah kita lewati dan semoga harapan-harapan ke depannya juga menjadi lebih baik. betul sekali. Dan di bulan Oktober ada YRCC. Apa ini YRCC nih? Youth Red Cross Competition. Wow. Sekda Kukar Sunggora membuka Youth Red Cross Competition PMR tingkat Kabupaten Kukar pada Jumat 3 Oktober 2025 di Stadion Rondong Demung. Ini rame banget. Di bawah Iya, banget nih. Dia rame banget dan memang itu anak-anak dari mulai SD, SMP sampai SMA itu Iya. ngumpul jadi satu untuk ngomongin untuk berkegiatan bersama di YRCC ini karena Iya. memang kalau di situ banyak banget agendanya. Ada Betul. lomba, macam-macam lombanya. Macem-macem. Lombanya macam-macam dan salah satunya Duta PMR waktu itu. Iya. Yang dimana memang menurut aku ini program bagus banget karena mengumpulkan anak-anak sekutai Kartanegara untuk beraktivitas bersama itu merupakan suatu pengalaman yang menarik ya. Betul. Kalau Wow. zaman ke SMP SMA tuh seneng banget ikut kegiatan-kegiatan kayak gini karena yang pertama kita dapat relasi baru yang memang kalau kita ngomongin anak sekarang tuh kan mereka media sosial terus ya. Apa Betul. maksudnya gadget terus ya. Iya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini mereka itu jadi aktif bersosialisasi dengan teman-teman baru yang memang dari hulu, tengah maupun pesisir begitu. Betul. Dan kemudian ada apa lagi nih, Via? Lagi-lagi nih Kukar raih prestasi lomba menu B2SA nih. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meraih juara 3 tingkat provinsi Kaltim pada lomba kreasi menu B2SA non beras, non terigu pada Sabtu 11 Oktober 2025 di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Kukar juga meraih penghargaan penyajian paling kreatif kategori kudapan berbahan jagung. Wow, luar biasa. Karena di sini non beras, non terigu. Betul. Berarti harus makanan selain itu. Betul. non Ubi, jagung. Luar biasa ya. Banyak sekali prestasi kita ini. Dan kemudian selanjutnya peluncuran inovasi Bunda Paut Anak Etam. Asisten 2 Setda Kukar Ahyani Fadia Nurdiani meluncurkan inovasi Bunda Paut Kukar Anak Etam pada Senin 13 Oktober 2025 di Pendopo Odah Etam. Dan Apa Anak itu? Etam ini apa, Via? Anak Apa Etam adalah ini? aksi nyata kolaborasi tangguh mewujudkan anak usia dini bermutu. Nggak cuma SD, SMP, SMA, PAUD-nya aja diurusin. Ih, betul sekali. PAUD-nya jadi Dari bawah banget ya memang Iya. harus diurus gitu. Iya. Jadi pas sudah ke atas sih sudah tertata. Betul, Udah mulai enak. dari gizinya, Betul. bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Iya. Ini semua bisa terangkum dalam anak etam ini gitu kan. Inovasi Bunda Paut Kutai Kartanegara Anak Etam. Semoga Wow. kita harapkan di tahun depan progresnya luar biasa sekali Iya. ya, khususnya untuk anak-anak PAUD, pendidikan anak usia dini khususnya di wilayah Kutai Kartanegara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, ada apa lagi nih? Dan ada launching program Genius. Apa ini program Genius lagi nih? Bupati Kukar merilis program gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa atau Genius pada Rabu 15 Oktober 2025 bersamaan dengan gerakan pangan murah di Kreatif Park Tenggarong. Gerakan pangan murah. Berarti kalau nggak salah di Seketapang ya? Iya. Genius, gerakan edukasi pemberian pangan bergizi untuk siswa. Berarti diberikan informasi begitu apa makanan-makanan yang bergizi untuk Iya.
khususnya untuk Usia dikonsumsi sekolah. untuk usia sekolah seperti itu ya. Kemudian ada program kredit Kukar Idaman Terbaik yang mencapai 37 miliar. Program kredit Kukar Idaman Terbaik atau KKI mencatat penyaluran 37 miliar kepada 1.800 penerimaan manfaat hingga Oktober 2025 khususnya bagi pelaku UMKM. Jika kita berbicara soal UMKM gak usah ditanya. Kutai Kartanegara sangat mendukung sekali UMKM lokal yang memang ingin berkembang dan maju, dan salah satunya bentuk dukungannya adalah pemberian program kredit Kukar Idaman Terbaik ini, Dan ini dan bunganya itu kan 0%. iya, bunganya 0%. Artinya kita benar-benar Support sekali. disupport untuk bagaimana kita fokus mengembangkan usaha, Betul sekali. berinovasi dengan usaha-usaha yang memang sudah kita lakukan begitu ya, supaya nggak stuck di situ-situ aja. Betul. Dan ada MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara yang memang diselenggarakan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 24 hingga 31 Oktober 2025 dan dibuka langsung oleh Bupati Kukar di Stadion Rondong Demang Tenggarong. Wah, ini Sekutai kita Kartanegara. meliput juga ini ke bawah Iya, karena sangat banyak dekat sekali banget dari kan. pembukaan. Kalau kita punya 20 kecamatan, itu 20-20-nya tuh standnya tuh penuh. Iya, betul. Di situ bahkan ada camatnya datang, Iya. ada kepala desa. Kalau kemarin saya lihat tuh ada kepala desanya, ada camatnya hadir. Dari itu banyak banget orang-orangnya, dan waktu itu kalau nggak salah diramaikan oleh Hadat Alwi pembukaannya. Wow, luar biasa. Kita sholawatan bareng. Kita sholawatan Semoga bareng. Indonesia Kutai Kartanegara mendapatkan Berkah. pada- Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita lanjut di bulan November 2025. Di bulan November 2025 ada peresmian jembatan Sungai Jongkang. Bupati Kukar meresmikan jembatan Sungai Jongkang pada Senin 3 November 2025 di Desa Jongkang, Kecamatan Loak Hulu. Nih, siapa? Jongkang. Sobat RPK nih, siapa nih? Atau Via nih yang sering lewat Jongkang nih? Sering banget, itu membantu banget karena waktu itu sempat ini ya, karena Jongkang ini menjadi salah satu jalan strategis kalau kita ke Samarinda. Ya, memang biasanya kalau kita lewat jalan yang biasanya itu kita menempuh waktu kurang lebih 45 menit. Lewat Jongkang kita bisa menempuh kurang lebih 30 sampai 20 menit saja karena lebih dekat, dan salah satunya untuk mendukung kenyamanan masyarakat, ada akses jembatan yang memang diperbaiki karena sebelumnya memang sudah ada jembatan tapi kalau nggak salah belum terakomodir dengan baik. Nah, dengan ada jembatan diperbaiki, kita lebih nyaman ketika lewat Jongkang mau ke Samarinda begitu. Jadi memotong waktu yang luar biasa, makanya sering lewat Jongkang. Wah, luar biasa. Dan sekarang Jongkang sudah ada lampunya. Dulu awal-awal kan nggak ada lampunya, ini udah ada lampunya, udah terang luar banget. biasa ya infrastrukturnya Iya, nih ya. infrastrukturnya luar biasa. Kemudian ada apa lagi nih, Dek? Kemudian ada Bunda Paut Kukar raih penghargaan nasional di Andi Diska Pravidia Aulia Rahman Basri menerima penghargaan Wiyata Dharma Pratama pada apresiasi Bunda Paut Nasional 2025 pada Kamis 13 November 2025 di Jakarta. Penghargaan Wiyata Dharma Pratama. Apa tuh? Nah, ini penghargaan ini adalah kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. 1 tahun prasekolah untuk PAUD berarti ya? 1 Iya. tahun prasekolah. Sama mirip-mirip program yang tadi nih. Iya, yang Yang apa tadi lupa. Anak etam ya kalau Oh nggak iya, salah. kalau anak etam kan memang ininya ya, apa namanya, inovasi. Iya. Mungkin karena inovasi ini juga akhirnya Ibu Andi Deska Pravidia Aulia Rahman Basri juga menerima penghargaan. Iya, luar biasa. Berarti sudah ada progresnya ya, Sudah, barunya sudah ada iya. progresnya sampai bisa menerima penghargaan. Kemudian ada prestasi BBGRM tingkat provinsi. Ini Kelurahan Baru Tenggarong meraih juara 1 BBGRM tingkat provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Nah, Kukar juga mendominasi dengan 5 penghargaan tambahan dari Posyandu dan RT Teladan. RT Teladan. Kan? Berarti cocok dengan program RT-ku terbaik. RT-ku terbaik. Wow. Karena RT-RT-nya juga harus berinovasi. Betul. Nah, salah satunya dengan program itu nanti semoga mendukung RT-RT supaya lebih berkembang, bisa melibatkan banyak masyarakatnya. Iya. Nah, kita menuju ke akhir nih. Desember nih. Di Desember pertama ada TPID Kukar Berprestasi Nasional. Pemkab Kukar meraih penghargaan TPID Berprestasi 2025 wilayah Kalimantan pada pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTBI 2025 Jumat 28 November 2025. Dan penghargaan diterima langsung oleh Bupati Kukar. Ya.
Karena dapat penghargaan ini karena Pemda kita dinilai sukses mengendalikan Iya. sukses mengendalikan inflasi dan juga mengakselerasi digitalisasi ekonomi. Nah, kalau selain dan di Kalimantan Timur cuman Kukar yang terpilih. Kalau yang lainnya kalau nggak salah ini ada Kabupaten Tanah Datar dari Sumatera, Tasikmalaya untuk wilayah Jawa Bali, Minahasa untuk wilayah Sulawesi, dan Lombok Timur untuk wilayah NTT, Maluku, Papua. Wow. Jadi kita patut berbangga karena kita masuk ke dalam ini. Betul. Dan ada launching aplikasi pelayanan publik idaman terbaik nih. Bupati Kukar melaunching portal pelayanan publik idaman terbaik serta Disapa Idaman versi 2 pada Senin 15 Desember 2025 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong. Wow. Dan kita ada apa lagi nih? Selanjutnya di Desember ada peresmian jembatan Kedaton Agung. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meresmikan jembatan pendamping Jembatan Besi 2 yang diberi nama Jembatan Kedaton Agung pada Selasa 23 Desember 2025 di kawasan Jalan Maijen Panjaitan Kartini, Tenggarong sebagai penguatan infrastruktur strategis pusat kota. Baru banget nih. Baru banget nih. Banget. Mungkin bisa diceritain gimana kemana pengalamannya jadi saat peresmian jembatan baru kita ini. peresmian tuh deg-degan ya. Kok kamu yang deg-degan, emang kamu meresmikan? Deg-degannya karena cuaca. Oh, Dan cuaca. cuaca saat ini kan tidak menentu. Pada saat itu tuh betul. langit mendung sekali, Via. Bener-bener sudah tinggal turunnya aja, dan pada saat itu kan ada live juga. Pada panik ya, takut tiba-tiba hujan turun gimana. Dan ternyata setelah Sultan kita yang mulia Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ini melakukan tepung tawar, hilang. Langsung terang langitnya dan berjalan lancar sekali, luar biasa sekali. Dan di jembatan itu juga itu tersedia jalur untuk jogging track jogging bisa. track, jalan kaki ya. Betul. Jembatan untuk jogging track karena memang kalau kita lihat di Kutai Kartanegara khususnya di Tenggarong ya, tiap sore itu banyak yang lari pagi, lari sore, kan pelari culture. Weh. Pelari Dan setelah culture. itu sunsetnya itu cantik sekali, Cantik Via. banget Berarti Kemarin cocok banget itu menjadi salah satu spot andalan kita di Tenggarong. betul, itu mungkin akan datang menjadi spot favorit. Karena memang letaknya strategis ya, Iya. karena ada museum, ada soe, dekat ada masjid Kedaton, juga. Masjid Agung, kalau mau sholat tinggal di Masjid Agung, ada Masjid Jami, kemudian kalau mau agak sedikit ke sana ada Taman Tanjong. Betul. Banyak Tenggarong ini wisatanya ya. Betul sekali. Oke, kita tadi sudah ngobrolin dari mulai Januari sampai dengan Desember. Banyak sekali pencapaian-pencapaian yang memang sudah diraih Kutai Kartanegara. Tentu saja tidak terlepas dari kendala-kendala yang memang kita hadapi bersama, yang memang harus banyak juga masih PR-nya ke depan. Semoga masyarakat Kutai Kartanegara juga bersama-sama, bukan hanya pemerintah kabupaten kota, pemerintah kabupaten yang melakukan inovasi-inovasi di programnya, tapi juga masyarakatnya juga turut mensupport begitu. Turut mensupport program-program yang memang sudah dibuat oleh OPD-nya masing-masing begitu, untuk kebaikan dan juga memudahkan masyarakat Kutai Kartanegara sendiri. Betul sekali. Dan di 2025 ini sepertinya perjalanannya juga sudah Betul. sangat Kalau harapan nih, luar biasa. harapan Berarti kan buat 2026 iya, dong. harapan untuk kalau kita ngomongin di tantangan, menurut dia tantangan di 2025. Oh, tantangan ini tantangannya. Menurut aku di tahun 2026 ini kita menghadapi perpindahan posisi ya, dari bupati yang sebelumnya kemudian ke bupati yang sekarang. Artinya banyak juga peralihan-peralihan tertentu yang memang akan sedikit bukan menghentikan tapi memperlambat gerak kita, khususnya yang memang untuk membuat program-program untuk masyarakat begitu ya, agak memperlambat. Kebijakan-kebijakan yang beralih ini ya. Kebijakan-kebijakan yang beralih ini cukup membuat tidak menghentikan, hanya memperlambat untuk masyarakat. Jadi memang harapannya di 2026 program-program kita semua bisa terlaksana dengan baik, kemudian masyarakat juga mendukung apa yang sudah pemerintah daerah canangkan. Itu kan luar biasa banget. Semoga hasilnya juga baik untuk masyarakat kita sendiri, gitu deh. Dan untuk kita sendiri juga tentunya. Betul. Semoga pemerintah juga mendukung kita Iya betul, RPK 100.6 mm pilihan terbaikmu. Karena itu yang kita butuhkan, kita butuh dukungan juga dari masyarakat. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kita selama setahun, ya mohon dimaafkan ya. Ya biasalah, kita manusia boy, bukan nabi gitu kan. Jadi
Semoga memang harapan kita bersama RPK juga bisa terus membersamai sobat RPK semua di rumah, tetap jadi teman ngobrol di pagi, siang, malam hari. RPK tetap bisa menemani dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Wih, luar biasa. Luar biasa ya. Karena kita lama loh, kita Iya, 50 betul. tahun sudah kan. Dan semoga program-program Ya. dan kebijakan-kebijakan masyarakat yang sebelumnya tertunda itu bisa terlaksana dan terakomodir dengan baik di tahun 2026. Baik, dan semoga rakyat Kutai Kartanegara sejahtera semuanya. Amin, Amin. amin. Dan akhir kata, saya Dea Faradila. Dan saya Via Reganya pamit undur diri. Sobat RPK tetap dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, demikian Odah Pekesah hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.